Aku mau nanya dong, kamu udah tahu semua fakta tentang tubuhmu apa belum nih? Beneran? Gimana dengan fakta ini? Apa kamu juga udah tahu? 25% tulang orang dewasa terdapat di bagian kaki. Dan kuncup pengecap kita sebetulnya nggak berbentuk tonjolan di permukaan lidah. Kalau gitu, buka matamu lebar-lebar ya. Tapi nggak perlu dicolok juga kali. Kita woles aja deh, jangan pakai kekerasan. Oke? Nah, kali ini aku mau jembrengin sejumlah fakta seputar tubuh yang bisa bikin kamu berdecak. Wow! Lambung berganti lapisan setiap 3-4 hari sekali. Dengan begini, lambungmu nggak akan mencerna tubuhmu sendiri. Otak punya lebih dari 86 sel saraf dan semuanya tersambung ke 100 triliun koneksi. Wah, ternyata jumlahnya bisa lebih banyak dari total bintang di galaksi Bima Sakti ya. Dan kalau kamu mau ngitung semua sel saraf di dalam otak satu persatu, durasinya akan selama 3.000 tahun. Buruan, mulai dari sekarang aja, biar nggak kelamaan kan? Kuku di tangan dominanmu tumbuh lebih cepat loh. Jadi kalau kamu terbiasa nulis dengan tangan kanan, artinya kamu perlu sering-sering motong kukunya. Selain itu, kuku tumbuh lebih cepat di musim kemarau dan di siang hari. Saat otak ngirimin pesan ke berbagai bagian tubuh, sinyalnya bergerak dengan kecepatan 430 km per jam. Jauh lebih ngebut dari laju mobil sport. Manusia perlu ngabisin waktu lebih dari 4 tahun di sepanjang hidupnya cuma untuk makan. Jangan-jangan makannya sambil tidur tuh. Enggak lah. Otot tercepat di tubuh kita adalah otot penggerak kelopak mata. Kecepatan kontraksinya dalam satu kedipan aja kurang dari 1/100 detik. Dan dalam sehari, kita bisa berkedip 15.000 kali. Seumur hidup, rata-rata manusia bisa memproses lebih dari 45 ton makanan. Dan jumlah segitu ternyata masih lebih berat dari 7 ekor gajah loh. Tapi gimana cara kita makan makanan sampai seberat gajah ya? Dikunyah dikit-dikit lah. Kalau terurai, untai DNA manusia bisa sepanjang 16 miliar kilometer atau 40.000 kali jarak bumi ke bulan. Kalau kamu bukan penderita insomnia, kemungkinan kamu akan ngabisin 1/3 total umurmu untuk tidur. Tapi ada juga makhluk hidup yang sering tidur sih. Anjing menghabiskan 44% dari hidupnya untuk tidur, sedangkan ular piton bisa ngabisin sampai 75%-nya. Dalam sehari, semua darah di dalam tubuh bergerak sejauh lebih dari 19.000 km atau setengah keliling bumi. Tulang di dalam tubuh kita beregenerasi dalam 10 tahun. Tapi santuy aja, kamu nggak perlu operasi kok. Orang dewasa menggerakkan sekitar 200 ototnya cuma untuk melangkah 1 kali. Nggak perlu olahraga terlalu intens kan kalau jalan kaki aja bisa dimanfaatin? Tiap menitnya tubuh kita meluruhkan lebih dari 3.000 sel kulit. Jadi totalnya ada lebih dari 200.000 sel kulit setiap jam dan lebih dari 4 kg setiap tahun. Kayaknya sel kulit kita perlu ikut program diet nih. Tapi tenang aja, kamu tetap punya 300 jutaan sel kulit kok. Dan kulitmu beregenerasi tiap 28-30 hari sekali. Hati menjadi satu-satunya organ manusia yang bisa beregenerasi penuh. Bahkan saat ukurannya tinggal 25%, organ ini bisa kembali ke ukuran aslinya. Sel kulit menghasilkan banyak debu, nggak cuma di dekat tempat tidurmu, tapi juga di atmosfer bumi. Kalau seluruh sel kulit yang beterbangan di angkasa bisa dikumpulkan, berat debunya bisa mencapai 1 miliar ton, 150 kali berat piramida besar. Mantep nggak tuh? Kamu nggak akan bisa ngelihat kuncup pengecapmu dengan mata telanjang karena ukurannya sangat kecil. Tonjolan kecil yang sering dianggap sebagai kuncup pengecap sebetulnya adalah papila. Dan kuncup pengecap yang sebenarnya terletak di atas tonjolan mirip rambut ini. Indra pengecap kita juga punya siklus hidup yang singkat loh. Kurang lebih selama 10-14 hari. Masa hidupnya lumayan pendek tuh. Rata-rata manusia punya lebih dari 100.000 helai rambut di kepalanya. Rambut ini terus tumbuh sepanjang 15 cm setiap tahun. Jadi selama kita hidup, panjang rambut kita bisa lebih dari 12 meter. Sebagian orang bisa mendengar pergerakan bola mata mereka di dalam lubangnya. Kok jadi seram gini ya? Gak seperti bagian tubuh lain, telinga dan hidung masih terus bertambah besar. Kulit akan berkerut kalau kelamaan direndam di dalam air.
Tapi alasannya bukan karena menyerap air sih. Saat badanmu basah, kerutan pada jari tangan dan kaki bisa memperkuat genggamanmu. Jadi cara kerjanya mirip ban baru yang menapak di jalanan. Mata kita sangat istimewa karena bisa ngebedain sampai 10 juta warna. Otak memanfaatkan lebih dari 20% energi tubuh saat kita beristirahat. Dan selagi kita tidur, organ ini bisa memakai energi hampir sebanyak saat kita bangun. Otak kita juga ngebakar sekitar 330 kalori setiap hari. 25% tulang orang dewasa terdapat di bagian kaki. Kebanyakan di antaranya berukuran kecil tapi sangat penting. Dan kalau tulang ini bergeser, seluruh tulang lainnya juga ikut geser. Dalam sehari kita bisa bernafas sampai 20.000 kali. Jangan sampai berhenti dulu deh. Malahan aku terus memacu lajunya dengan berolahraga setiap hari. Tulang manusia saling berkontradiksi loh. Meski kekuatannya hampir 5 kali lipatnya tiang baja, tulang kita bisa gampang retak saat terbentur dan sedikit rapuh. Di tangan kita nggak ada otot penggerak jari, tapi seluruh otot yang menggerakkan sendinya berada di lengan dan telapak tangan. Di dalam tubuh kita terdapat lebih dari 37 triliun sel. Total populasi dunia aja cuma sekitar 7 miliar orang. Berarti jumlah sel di tubuh kita 5.000 kali lebih banyak dari seluruh penghuni di seluruh dunia. Tergantung pada gaya hidup dan mobilitasnya. Rata-rata manusia akan berjalan sejauh 180.000 km seumur hidup. Itu setengah kalinya jarak bumi ke bulan, atau 4 kali lebih panjang dari keliling bumi. Penderita anosmia atau buta penciuman gak akan bisa mendeteksi dan ngebedain bau. Tapi tubuhnya masih bisa ngeluarin bau sih. Kelepasan tuh. Kamu akan ngerasain haus saat kekurangan 1% air dari berat badanmu. Kalau angkanya mencapai 5%, kamu bisa pingsan. Tapi kalau cairan di dalam tubuhmu berkurang lebih dari 10% dari berat badanmu, dehidrasi bisa bikin nyawamu melayang. Menurut beratnya, otot terkuat di dalam tubuh adalah otot rahang. Kalau punyaku kayaknya terlalu berkembang deh. 50.000 sel di tubuh kita terus beregenerasi untuk menghasilkan sel baru. Mati 1, tumbuh 1.000. Di akhir hidupnya, rata-rata orang bisa mengingat 150 triliun informasi. Tapi kayaknya nggak termasuk info soal naruh kunci yang benar deh. Kalaupun rusak parah, sidik jari bisa kembali ngebentuk pola asli seperti sedia kala. Bersin terkuatmu bisa melesat dengan kecepatan lebih dari 160 km per jam. Atau hampir sengebut skydiver saat terjun bebas. Rata-rata manusia punya 250 helai rambut di tiap alisnya. Rambut ini mengalami pergantian setiap 4 bulan sekali. Kapasitas memori otak kita setara dengan 4 TB hard drive yang bisa memuat lebih dari 8 juta foto. Manusia adalah satu-satunya spesies yang bisa tidur tengkurap. Kera aja biasanya tertidur dalam posisi duduk atau menyandar. Tulang terpanjang di tubuh kita adalah tulang paha, bukan ujung siku. Dan yang paling kecil berada di dalam telinga. Bahkan ukurannya lebih kecil dari beras. Organ terbesar di tubuh kita adalah kulit. Meskipun tipis, beratnya bisa sekitar 4-5 kg loh. Kurang lebih seberat kucing rumahan yang dirawat dengan baik. Tengkorak kelihatannya cuma tersusun atas 1 tulang utuh kan? Tapi sebetulnya di situ ada 29 tulang. Bagian tubuh yang nggak bisa sembuh sendiri hanyalah gigi. Jadi menurutmu lebih baik sakit gigi atau sakit hati nih? Orang Kinan cenderung mengunyah makanan di sisi kanan mulutnya. Sedangkan yang kidal, udah pasti sisi satunya. Dari semua orang yang bisa menggerakkan telinga, 30%-nya hanya bisa menggerakkan 1 telinga. Widih, bakatnya unik juga ya. Tiap orang punya lekukan di punggung bawahnya. Tapi pada sebagian orang, lekukan ini lebih kelihatan jelas. Bentuk ini muncul di area pertemuan panggul dengan tulang kelangkang. Oh, pantesan ya. Paru-paru kanan kita lebih pendek dari yang kiri, karena di dekatnya ada hati. Tapi paru-paru kiri lebih sempit, karena harus berbagi tempat dengan jantung. Paru-paru pria biasanya mampu menyimpan lebih banyak udara daripada paru-paru wanita. Kita lebih banyak ngebakar kalori saat tidur daripada saat nonton TV. Kamu nggak nyangka kan? Berarti kamu jadi makin tahu dong.
Di usia 60 tahun, manusia kemungkinan besar akan kehilangan indera pengecap sampai 50%. Waduh. Rambutmu tumbuh 2 kali lebih cepat saat kamu naik pesawat. Hal ini berkaitan dengan tekanan udara yang lebih tinggi. Otot yang membantu mata kita tetap fokus bergerak sekitar 100.000 kali setiap hari. Dan kalau kamu mau mengaktifkan otot kakimu sebanyak itu, berarti kamu harus berjalan sejauh 80 km. Saat kamu ngedengerin musik, detak jantungmu akan menyesuaikan dengan irama musik. Kenapa flamingo berdiri dengan satu kaki dan kenapa kalajengking berpendar? Karena suka aja. Hehe, sebenarnya alasannya bukan cuma itu. Yuk ikut aku di tur yang penuh fakta ilmiah tentang manusia, hewan, dan masih banyak lagi. Berikut ini. Ini apu. Nah, coba lihat telapak tangannya. Ada yang aneh? Perhatikan ujung jarinya. Apu dan keluarganya mengalami mutasi genetika yang sangat langka. Begitu langkanya, hal ini cuma dialami sedikit orang di seluruh dunia. Mereka nggak punya sidik jari. Kondisi ini disebut adermatoglyphia. Dan baru diketahui banyak orang sejak tahun 2007. Kamu mungkin mikir, nggak ada masalah kayaknya. Tapi coba pikirkan semua hal yang butuh sidik jari kita. Misalnya aja, kita buka kunci handphone dengan sidik jari kan? Sidik jari adalah salah satu data biometrik yang paling banyak dikumpulkan di dunia. Apu dan keluarganya mengalami kondisi genetika ini saat dunia mengandalkan sidik jari. Di tahun 2008, Bangladesh mengeluarkan KTP nasional untuk orang dewasa. Dan apa yang dibutuhkan untuk database-nya? Yap, cap jempol. Para karyawan nggak tahu cara memprosesnya, hingga akhirnya Apu dan keluarganya diberi KTP dengan cap bertuliskan nggak punya sidik jari. Demikian juga di tahun 2010, paspor dan SIM wajib memakai sidik jari. Apu dan keluarganya sekarang punya catatan medis khusus yang harus ditunjukkan ke pihak berwajib. Tapi dengan laporan itu pun, mereka masih menghadapi berbagai masalah. Di tahun 2016 misalnya, pemerintah mewajibkan untuk menautkan sidik jari dengan database nasional untuk membeli kartu SIM. Perusahaan pembuat kartu SIM nggak mengakui kondisi Apu, maka dia mendaftar dengan nama ibunya. Tapi bukan cuma mereka. Ada seorang wanita Swiss ingin memasuki Amerika. Semua dokumennya sah, wajahnya cocok dengan foto di paspornya. Tapi dia nggak punya sidik jari sebagai pembanding. Ya, karena dia memang nggak punya sidik jari. Kondisi ini keturunan, jadi dalam satu keluarga, beberapa orang bisa mengalaminya. Untungnya, menurut perkiraan, mutasi itu nggak membahayakan. Cuma bikin nggak punya sidik jari aja. Waktu kamu memfoto menara Pisa, menara ini kelihatan agak miring ke samping. Nah, mungkin di masa depan kamu harus memperbarui foto itu. Menara Pisa sekarang mulai tegak lagi. Meskipun kelihatan keren dan unik, derajat kemiringan menara itu sebenarnya bukan hal yang bagus, mengingat umurnya. Menara ini dibangun di abad ke-12, jadi perlu ditegakkan. Menara Pisa pernah ditutup untuk umum dan menjalani semacam penguatan. Para insinyur menempatkan berton-ton penyeimbang di tanah dan mengambil tanah di bawah fondasinya. Semua upaya itu berhasil dan menara jadi lebih tegak sekitar 4 cm lebih. Ya, angka segitu pun juga penting. Lalu menara ini menerima pengunjung lagi di tahun 2001 dengan fondasi yang lebih aman dan lebih kuat. Kita terbang dari Italia ke Peru untuk melihat benteng terkenal peradaban Inca, Machu Picchu. Pernah dengar rumor kalau melihat bagian utama Machu Picchu itu mustahil? Yap, sebenarnya 60% infrastrukturnya ada di bawah tanah. Jadi, rumor itu benar. Suku Inca nggak mau ditemukan. Meski banyak rute, kamar, dan barang-barang keren yang telah digali, ilmuwan bilang itu belum ada apa-apanya dibanding yang tersembunyi di bawahnya. Orang Inca membangun fondasi struktur yang dalam. Selain itu, mereka memiliki sistem drainase dari batu kericak. Dengan begitu, mereka bisa menangkal kondisi cuaca. Worth it lah kalau pergi mengunjungi penggalian bersejarah dan penguasaan teknik bangunan yang mengesankan dan menakjubkan itu, ya kan? Di nomor 4, ada fakta tentang temuan manusia lagi dan yang ini berasal dari Jepang masa kini. Perhatikan baik-baik kalau kamu penggemar es krim, karena ilmuwan di Jepang telah menemukan es krim yang nggak meleleh. Para ilmuwan ini menemukan suatu senyawa dalam stroberi. Senyawa ini bisa membuat es krim tetap beku meski di bawah sinar matahari bersuhu 30 derajat Celcius. Es krim meleleh lebih lambat dibanding yang seharusnya, karena bahan ini membuat air dan minyak sulit dipisahkan.
Beralih dari es krim yang manis ke si manis yang lain. Yang ini masuknya ke kerajaan hewan. Kamu pernah kepo nggak kenapa kucing mendengkur? Banyak orang berasumsi jika kucing mendengkur maka tandanya dia bahagia. Tapi dengkuran kucing punya lebih banyak arti dari yang kita duga. Memang iya sih, dengkuran kucing itu sifatnya setengah sukarela dan setengah instinktif. Dan gunanya buat komunikasi. Tapi dengkur juga bertujuan menenangkan dan menyembuhkan diri. Kamu tahu kan, kucing biasanya mendengkur saat terluka atau mengalami sesuatu yang bikin stres. Anak kucing belum bisa melihat ataupun mendengar saat pertama kali lahir ke dunia. Ini berlanjut sampai 2 minggu kemudian. Yang menarik, anak kucing mulai mendengkur beberapa hari setelah lahir. Dia ingin memberitahu induknya di mana posisinya dan tentunya kapan dia ingin menyusu. Kucing juga terus melakukan itu hingga dewasa. Karena itu, kucingmu akan mendengkur saat kamu tuang makanan di piringnya di waktu sarapan. Kalau yang soal menenangkan diri, kamu bisa menyamakannya dengan tangisan manusia. Cara kita menenangkan diri dalam situasi itu mirip kucing yang mendengkur saat stres. Dengkuran kucing adalah terapi, bukan cuma bagi kita, tapi juga buat kucing itu sendiri dan sesamanya. Sejumlah dokter hewan bilang kucing akan berbaring bersebelahan dan mendengkur kalau salah satunya terluka. Dokter hewan menyebut ini terapi dengkur. Istilah ilmiahnya adalah scan. Kucing rumahan mendengkur pada frekuensi sekitar 26 Hz. Ini rentang suara yang mendukung regenerasi jaringan. Di alam, kucing berbaring menunggu mangsa. Beginilah cara kucing menghabiskan sebagian besar waktunya. Dalam hal ini, mendengkur bisa merangsang tulang. Ini bikin tulang-tulangnya nggak melemah. Hal yang sama juga berlaku bagi manusia. Produk-produk getaran mirip dengkuran telah dibuat dan dipakai untuk terapi. Berbagai peneliti percaya memasang plat bergetar di kaki astronot bisa membantu mempertahankan kepadatan tulang dalam misi antariksa yang panjang. Wah, ternyata mendengkur bukan sembarang mendengkur ya. Berikutnya tentang flamingo. Kalau ada yang menyebut flamingo, orang umumnya membayangkan dua hal. Pertama, warnanya pink, dan kedua, burung ini biasa berdiri dengan satu kaki. Ada beberapa teori kenapa flamingo berdiri dengan satu kaki. Burung ini melakukannya selama berjam-jam, terutama saat tidur atau bermalas-malasan yang berarti istirahat tengah hari atau tidur siang. Ada satu teori yang lebih terkenal di kalangan ahli zoologi. Posisi ini adalah semacam mode hemat energi. Flamingo berdiri dengan satu kaki untuk mencegah kelelahan otot. Burung ini lebih stabil dan seimbang saat berdiri dengan satu kaki dibanding dua kaki. Ini ada hubungannya dengan ligamen dan tendonnya. Dengan satu kaki, flamingo lebih mudah untuk tetap diam. Nggak ada yang sempurna. Ungkapan ini juga berlaku pada burung. Rupanya burung jantan cuma bisa jadi penyanyi yang merdu atau burung yang tampan aja. Ilmuwan menarik kesimpulan itu setelah menganalisis lebih dari 500 spesies burung terbang. Burung-burung dengan bulu berwarna cenderung memiliki bakat berkicau yang biasa-biasa aja. Dan burung-burung jantan yang mirip betinanya yang bulunya kurang menarik lebih pandai berkicau. Setelah tahu kalau burung jantan nggak mungkin indah dipandang mata sekaligus merdu didengar telinga, kita bisa lanjut ke pavin. Ternyata paruh burung pavin bisa berpendar loh. Paruh pavin Atlantik bercahaya jika dilihat di bawah lampu ultraviolet. Hewan ini sendiri juga bisa melihat panjang gelombang ultraviolet. Jadi, burung pavin bisa saling mendeteksi paruh berpendar masing-masing di siang hari. Suatu bahan yang ada di paruh pavin memungkinkan sinar ultraviolet bisa terserap dan dipancarkan lagi. Tapi, ahli belum tahu bahan apa itu. Paruh pavin yang bercahaya mungkin ada kaitannya dengan daya tarik bagi burung lain. Kalau jadi pavin, mungkin kamu juga nggak mau punya paruh suram. Ada hewan-hewan lain yang bercahaya di bawah sinar ultraviolet, misalnya kalajengking. Mungkin kalajengking bercahaya untuk membantu penglihatannya di malam hari. Ilmuwan berteori, kalajengking mengubah sinar ultraviolet dari bulan dengan berpendar. Hewan ini bercahaya biru kehijauan dan bukan kebetulan kalau ini warna yang paling bisa dilihatnya. Belalang ranting, kaki seribu, belalang, dan jenis katak tertentu juga bercahaya di bawah lampu ultraviolet. Aku jadi penasaran, bakalan gimana ya dunia ini kalau kita juga bisa melihat sinar ultraviolet?